Halo sahabat Blangkoners, berjumpa kembali bersama saya Engelbertus Gugu Widiatmoko di dosen Blangkon Channel Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Sobat Blangkoners, pada kesempatan ini teman-teman dapat tamu yang luar biasa, seorang pendidik, seorang peneliti yang bergerak di bidang pendidikan. Tetap dukung channel Dosen Blangkon, like, comment, subscribe, dan share. Teman-teman, kita menyapa dulu narasumber kita. Saya memanggilnya Mbak Lulu. Selamat pagi Mbak Lulu. Selamat pagi Pak Kuku. Sehat? Alhamdulillah. Tentu teman-teman Sobat Blangkoners ingin disapa oleh Mbak Lulu. Betul. Selamat siang, selamat pagi, ataupun selamat malam untuk teman-teman Blangkoners. Nah, perkenalkan nama saya Lulu Mas Zuria, biasanya dipanggil Lulu. Saya mahasiswanya Pak Kuku, nggih, betul. Dan sekarang pun masih sering berjumpa dengan Pak Kuku. Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk menghadiri podcastnya Pak Kuku. Seperti itu. Ya, teman-teman, untuk menemukan jadwal yang tepat dengan Mbak Lulu ini luar biasa. Sejak tahun kemarin sebetulnya. Tapi memang Mbak Lulu bisa, saya tidak bisa. Saya bisa, Mbak Lulu tidak bisa. Jadi hari ini menjadi pertemuan yang luar biasa. Baik, teman-teman, kita ingin mengulik sejenak tentang Mbak Lulu. Setahu saya kan Mbak Lulu punya effort yang luar biasa dalam hal pendidikan. Itu kan, dan beliau baru saja atau tahun lalu menyelesaikan studi S2-nya. Bisa dibagikan pengalamannya, perjalanannya Mbak Lulu? Perjalanannya itu menurut saya cukup panjang sekali, karena kan memang semuanya butuh proses nih Pak Kuku. Saya dari desa, sebenarnya di desa Kasembon, Kecamatan Bulawang, Kabupaten Malang. Nah, mimpi saya adalah bagaimana saya tidak menjadi perempuan yang dipandang biasa saja. Bukan berarti saya ingin dipandang lebih dari masyarakat, cuma bagaimana saya mengangkat derajat diri saya sendiri itu melalui pendidikan. Karena apa? Saya memahami bahwa saya tidak terlalu cantik, nggih. Kemudian tidak terlalu cantik. Kemudian saya juga dari keluarga yang biasa-biasa saja, dari perekonomiannya ataupun dari apa ya, Pak, dipandang di masyarakat itu pun biasa-biasa saja gitu. Cuma memang trigger saya itu adalah bagaimana mengangkat derajat orang tua saya melalui pendidikan ini. Nah, pandangan saya di pendidikan ini adalah memutus rantai dari kemiskinan, kemudian kebodohan, sehingga pendidikan itu sangat penting bagi saya. Nah, jalurnya adalah mengupayakan bagaimana pendidikan saya itu tuntas. Ini sebenarnya belum tuntas Pak, karena kan masih ada program S3-nya. Nah, ini rencana saya kepengennya itu masih 2 tahun atau 3 tahun lagi untuk melanjutkan S3. Tetapi alhamdulillah sudah saya lampaui mulai dari S1, karena S1-nya saya dari Universitas PGRI Kanjuruhan Malang ini. Dan sekarang saya juga kembali lagi mengabdi di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Pada dasarnya saya masih belum menjadi pendidik yang sempurna Bapak nggih, karena saya masih banyak belajar lagi dari Pak Kuko ataupun dosen-dosen lainnya yang di Unikama, tidak lupa juga di dosen-dosen Universitas Negeri Malang, karena saya S2-nya lulusan dari Universitas Negeri Malang, sehingga kedua universitas ini adalah merupakan rumah bagi saya. Bagaimana membentuk saya, pribadi saya itu merupakan banyak dampaknya bagi saya, impactnya itu sangat banyak sekali, begitu Pak Kuko. Kata kuncinya sebetulnya yang menarik bagi saya adalah untuk memutus rantai kemiskinan dan kebodohan adalah pendidikan. Betul. Untuk meningkatkan derajat sosial melalui pendidikan juga. Nah, pendidikan, bagaimana potret Mbak Lulu melihat pendidikan di sekolah ini Mbak Lulu? Bisa disampaikan? Kalau menurut saya Pak nggih, terkait pendidikan itu adalah proses Pak nggih, proses di mana itu ada kegiatan belajar mengajar, ada interaksi guru sama siswanya. Bisa dikatakan itu tidak hanya di sekolah saja, tetapi juga di luar sekolah itu pun sangat penting, perlu adanya proses pendidikan. Proses pendidikan itu adalah bagaimana cara kita mengubah orang yang tidak mengetahui segala sesuatu itu menjadi tahu. Kemudian merubah sikapnya yang kemudian tidak baik itu bisa menjadi lebih baik. Tujuannya apa? Dalam kehidupan ini si anak ini
atau si mahasiswa atau siswa itu bisa menjalankan kehidupannya itu dengan baik, Pak. Karena tujuan dalam hidup itu apa sih? Mungkin dari sudut pandang pendidikan itu mencapai orang kalau di PPKN, Pak, ya, menjadi warga negara yang baik dan menjadi warga negara yang cerdas. Tetapi kalau dari sudut pandang agama, kita kaitkan banyak dari sudut pandang itu merupakan proses dari pendidikan. Bagaimana menjadi umat yang baik dalam beragama itu sangat berkaitan dengan PPKN. Tetapi kalau menurut saya di sekolah ataupun di luar sekolah itu sangat penting, sehingga perlu adanya pendampingan dari orang tuanya juga, dari guru. Bagaimana dari penanaman sikap, kemudian karakter, sehingga dalam kedewasaannya menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain, kemudian bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa menjalankan kehidupannya itu selayaknya manusia seutuhnya. Itu seperti apa sih yang bermanfaat bagi orang lain, bagi agama, bangsa, dan negara. Menurut saya seperti itu tujuan dari pendidikan di sekolah ataupun di luar sekolah. Seperti itu, Pak, kalau menurut saya. Cuma memang prosesnya tidak segampang itu, karena kan kita ketahui dari Pak Kukuh sudah berpengalaman dan sudah senior sekali terkait pendidikan, sangat memahami karakteristik dari siswanya. Nah, itu adalah tantangan bagi si pendidiknya, bagaimana kita terjun langsung ke karakternya, kemudian dengan latar belakangnya berbeda-beda, kita harus itu, Pak, memahami karakter mahasiswanya atau siswanya itu kayaknya per individu, karena memang tidak semua yang kita terapkan ternyata dampaknya ataupun impact kepada kita, hasil yang kita minta ataupun kita targetkan ternyata tidak sama dengan siswa-siswa yang mungkin punya kemampuan lebih tinggi ataupun rendah ataupun yang ada di tengah. Tapi itu memang tantangan bagi tenaga pendidik, bagaimana menggait untuk siswa-siswa ini, yang terutama adalah semangat belajar dulu, yang penting masuk kelas saja dulu. yang penting itu suka sama gurunya dulu. Untuk mata kuliah kita itu pelan-pelan membuat kita gampang untuk mentransformasikan ilmu-ilmu yang kita sampaikan, menginformasikan pengetahuan-pengetahuan yang kita sampaikan, itu adalah pendekatan dulu. Mungkin masih banyak di dunia pendidikan ini, masih ada guide atau pembatasnya antara siswa sama pendidiknya. Itu yang membuat mereka tidak nyaman, sehingga sering tidak masuk kuliah ataupun di kelas. Seperti itu, Pak, menurut saya. Ya, oke. Yang menarik tadi disampaikan Mbak Lulu tentang tantangan bagi pendidik. Apa sih tantangan ke depan menurut Mbak Lulu? Tantangan ya, Pak, selama mungkin ini masih pengalaman saya yang masih sedikit. Waktu saya praktek mengajar dulu saya di SMK Negeri, di SMA 1 Malang, kemudian di Universitas Negeri Malang, terus yang terakhir ini di Universitas PGRI Kanjuran Malang. Tantangan yang pertama adalah pendekatan kepada siswanya, Pak. Pendekatan kepada siswanya. Mengapa penting, Pak? Karena gini, kalau kita tidak kenal, maka ada rasa sungkanisme terhadap siswanya untuk menyampaikan apapun yang kita lontarkan itu harus diterima. Misalkan kita memberikan nasihat yang agak pedas, tetapi kalau kita tidak dekat itu akan sungkan, sehingga mereka dalam mindsetnya, kok kata-kata yang kurang mungkin tidak dilontarkan dalam pendidikan itu sangat tabu. Tetapi kalau kita sudah dekat, kita akan melontarkan kata-kata yang mungkin hanya keluarga saja yang mendengar, mungkin nasihat-nasihat itu terlalu tajam, tetapi kita dengan mudahnya melontarkan nasihat yang tajam itu kepada siswa kalau kita sudah dekat. Karena tantangan saat ini itu adalah karakter mereka dalam menghormati guru. Mungkin kita lihat, kita sesama peserta didik itu tidak jauh berbeda umurnya. Kalau saya, Pak, dari sudut pandang saya, tetapi kita bisa menjaga saling menghormati itu bagaimana? Kita juga harus bisa meletakkan, saya juga pendidik, tetapi kalau di luar saya bisa menempatkan itu sebagai sahabat atau kakak atau bagaimana. Kalau menurut saya itu adalah pendekatan bagaimana pendidik itu harus memiliki kedekatan sama siswanya. Ya, itu apa pentingnya tentang pendekatan, teman-teman. Nah, sekarang
sebelum ini saya pernah bicara atau diskusi dengan Mbak Lulu terkait penelitiannya ya. Nggih, leres. Nah, itu Betul. bisa diceritakan sejenak Mbak, penelitian apa? Nggih. Lalu pentingnya apa Mbak? Silakan Mbak. Penelitian saya di pendidikan terakhir Pak nggih, Nggih. yang di S2 itu S2 terkait bagaimana sih kemampuan dari siswa itu terkait cara berpikir yang kreatif. Nah. Mungkin kita sering itu Pak nggih, untuk pendidik itu pasti akan dilihat bagaimana sih siswa berpikir tingkat tinggi, sangat penting kan HOTS. nggih, HOTS betul. Nah, salah satunya dari HOTS itu ada berpikir kreatif, selain ada berpikir kritis gitu Pak nggih. Kritis. Berpikir kreatif itu merupakan cara bagaimana menumbuhkan cara berpikir yang orisinil Pak nggih. Oh. Kemudian ada gagasan-gagasan yang memang sudah ada tetapi akan dirubah. Itu ada unsur Inovatifnya. nggih, inovatif. Sehingga memang ada indikator-indikator yang di cara berpikir kreatif itu ada kelancaran, kemudian ada fleksibilitas, kemudian ada orisinil, kemudian ada elaborasi. Keempat unsur ini memang sangat erat Pak, karena ada kelancaran. Misalkan jenengan Pak Kukuh itu bertanya kepada siswa ini, kemudian langsung tanggap untuk menjawab. Itu merupakan ada indikator dari kelancaran, bagaimana Kelancaran. dia menjawab, cara berpikir itu dengan cepat. Itu tidak mencontek dulu. Kalau mencontek kan berarti plagiasi. Nggih, Nah, itu kan tidak ada unsur, tidak bisa dikatakan cara berpikir kreatif, sehingga ada ketanggapan dia untuk menjawab segala sesuatu, tantangan itu diberikan aksi itu lebih cepat. Kemudian fleksibilitas itu seperti apa sih? Fleksibilitas itu merupakan gini Pak, kalau misalkan mengerjakan sesuatu ini bisa, itu bisa dengan cara satu, cara dua itu bisa. Oh. Memberikan ide plan A, plan B itu kan bisa dikatakan fleksibilitas. Tidak semua orang langsung berpikir banyak cara. Ya. Nah, itu bisa dikatakan menjadi cara berpikir yang kreatif. Kemudian orisinil. Nah, itu pasti gagasan-gagasan baru itu memang tidak mudah ternyata Pak dari penelitian-penelitian, karena sudah terdoktrin bagaimana cara belajar itu adalah menghafal. Menghafal yang ada di buku itu harus ditulis kembali di jawabannya. Padahal sama persis. Betul sekali. Padahal dalam tantangan di dunia kerja ataupun di masyarakat itu memang kita butuh Pak untuk teori-teori, tetapi dalam permasalahan itu ternyata tidak sama dengan teori, pasti akan berbeda. Makanya dibutuhkan siswa ini untuk meningkatkan cara berpikir kreatif itu. Saya lihat pada penelitian itu, karena sudah terdoktrin bagaimana cara menjawab soal, itu pasti melihat buku-buku ataupun referensi yang ada di internet. Sedangkan yang saya kasihkan pada saat penelitian itu adalah terkait kasus-kasus yang terjadi saat ini atau isu yang saat ini terjadi. Sehingga kan tidak ada di internet, itu tidak ada Pak. Sehingga jawabannya pun harus dari mereka sendiri. Dan mayoritas pada saat pretest Pak nggih, itu memang jawabannya itu ada yang sama dengan siswanya, kemudian condong lebih ke jawaban yang main aman itu. Kemudian indikator selanjutnya itu ada elaborasi. Nggih, betul. Jadi memang bagaimana mereka itu menjabarkan dari ide-ide itu menjadi runtut gitu loh Pak, menjadi runtut dari penyelesaian masalah. Misalkan dia akan menjelaskan solusinya seperti ini, langkah-langkahnya seperti ini. Nah, itu memang tidak mudah juga untuk menjelaskan bagaimana menghadapi suatu masalah itu, menganalisis dari penyebabnya seperti apa, kemudian apa sih yang bisa memberikan dampaknya, kok bisa terjadi permasalahan seperti itu, faktor-faktornya seperti apa. Itu cara menganalisisnya memang anak-anak agak kesulitan. Itu memang mungkin dari tingkat SMK ya Pak. Nggih, SMK. Cuma kan kita dalam melatih ternyata saya membutuhkan 2-3 pertemuan dengan cara memberikan studi kasus beberapa kali. Kita membahas nopo niku nggih, terkait solusinya, kemudian dari penyebab-penyebabnya. Ini mengaitkan juga penelitian saya itu
kita memberikan permasalahan kepada siswanya, kemudian kita lihat bagaimana dia memberikan solusi, penyelesaiannya itu seperti apa. Nah, itu saya mengingatkan ada mata kuliah kriminologi. Ya. Berarti kita kan memang kita melihat dari sudut pandang penyebabnya, kemudian faktor-faktornya, kemudian hukum-hukum yang memayungi terkait kriminalitas itu ataupun tindakan-tindakan yang menyebabkan permasalahan. Nah, kemudian baru solusinya yang ditawarkan. Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah dari preventif sama kuratifnya, dari pencegahan ataupun penyelesaiannya. Ternyata memang penanganannya memang tidak semudah itu Bapak untuk penelitian terkait cara berpikir kreatif. Makanya mungkin kalau dilihat sama teman-teman judulnya lumrah gitu loh Pak untuk berpikir kreatif. Ternyata kalau diimplikasikan di masyarakat ataupun di lingkungan kerja, ternyata tidak semudah itu bagaimana mengindikatorkan anak itu kreatif. Ternyata membutuhkan waktu atau jangka waktu untuk menghasilkan anak-anak yang memang kreatif. Itu tidak bisa kita kasih tes kemudian nilainya baik itu akan dikatakan kreatif. Ternyata tidak, pasti akan down and up. Karena apa? Ada stimulusnya juga. Nah, kemudian kita buktikan dia kreatif atau tidak itu pasti di dunia pekerjaan. Ada permasalahan di dalam keluarga ataupun di pekerjaan, kalau dia menyelesaikan dengan baik, kemudian ada solusinya yang tertata dan sistematik, itu berarti bisa dikatakan cara orang yang berpikir kreatif sama kritis. Kalau menurut saya itu pasti akan tergabung juga. Begitu Pak, kritis sama kreatif. Apakah orang yang kritis itu akan kreatif atau yang kreatif itu pasti orang kritis? Kalau menurut saya Pak ya, kalau kritis itu kan cara berpikir kita melihat permasalahannya itu dengan secara mendalam Pak nggih. Ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara ini, Cuma kalau kita tidak bisa bertindak dengan cara yang berkreatif, maka tidak bisa, penyelesaian masalah itu tidak bisa Pak. Sehingga menurut saya antara kritis sama kreatif itu saling berkaitan. Karena apa? Dalam berpikir kreatif kita akan melihat tadi contohnya dari penyebabnya. Kita pasti akan mengkaji penyebabnya itu apa sih. Nah, kalau misalkan kita tidak kritis, kita sampai tidak menemukan akar permasalahannya, itu pun tidak akan menyelesaikan ke proses selanjutnya, yaitu penyelesaiannya dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi memang antara berpikir kritis sama kreatif itu sangat berkaitan. Sekarang kalau di dalam dunia pendidikan Mbak Lulu, tentu penting ya berpikir kritis dan kreatif. Lalu apa yang harus dilakukan guru atau dosen atau tenaga pendidik baik formal ataupun non formal untuk membuat atmosfer, ya bahasa saya atmosfer kreatif dan kritis itu, apa yang harus dilakukan? Saya itu gini Pak, kalau menurut saya dengan melihat di PPKN kemarin dengan live in yang ada kegiatan-kegiatan langsung ke masyarakat, langsung terjun ke masyarakat, mereka pasti akan membuka pemikiran sendiri, sehingga kita hanya mengayomi apa yang kalian temukan di lingkungan ini, yang kalian temukan di, misalkan kemarin ada yang di Pura Pak nggih. Pura, kemudian ada di tempat saya setahunya segitu. Nah, itu menurut saya akan membuka mereka sendiri, oh ternyata permasalahan ini harusnya diselesaikan seperti ini loh. Jadi kita dukung itu dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Sehingga langsung terjun ke masyarakat gitu loh Pak, langsung diajak ke masyarakat, ini loh yang kita hadapi di masyarakat secara langsung. Kalau kita di kelas Pak, dengan menyodorkan permasalahan, itu kayak membayangkan saja, berimajinasi. Tetapi kalau saya sangat senang sekali, sebenarnya saya juga mau ikut Pak, kalau misalkan dari Kaprodi, kemudian dari Pak Kukuh, kalau ada kegiatan perkuliahan yang ada di luar, sebenarnya saya ingin juga melihat bagaimana responsivitas dari teman-teman mahasiswa dalam perkuliahan yang di sana. Itu sebenarnya sudah mendukung bagaimana mereka itu berpikir kritis sama kreatif. Berpikir kritis pasti kan akan mengamati permasalahan, tidak hanya permasalahan peristiwa-peristiwa yang bisa mereka pelajari dan mereka bisa berpikir seharusnya seperti ini. Oh, ternyata bisa seperti ini loh. Nah, kemudian terkait perbedaan cara berpikir teman-teman yang lain itu pasti akan bentrok di situ Pak. Tetapi dengan dikemas kayak camping, entah kemudian live in, itu sangat memberikan nuansa yang sangat menyenangkan, sehingga meskipun perbedaan, kita berdiskusi pun juga akan
mudah, akan bisa diterima sama teman-teman kalau didukung dengan lingkungan yang enak gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Kalau misalkan di tingkat dari mungkin SD sama SMP itu bagaimana menekankan pada keterampilan motoriknya. Oke, Motoriknya sehingga gini Pak, orang kalau kreatif itu pasti harus telaten. Telaten itu ini tidak bisa akan dilakukan lagi, Itu akan menimbulkan mencari mana alternatif betul, jalannya ya. betul. Itu memang perlu motoriknya untuk ditingkatkan. Bagaimana kita misalkan membuat produk ini, itu pasti akan memunculkan kesabaran, ketelatenan, itu pasti ditumbuhkan Pak. Meskipun cara berpikir pun juga seperti itu. Selain motorik, kita akan berpikir ini gak bisa, kenapa ya kok gak bisa nempel. Itu pasti akan dilatih dengan cara motoriknya dulu. Kalau menurut saya seperti itu Bapak. Baru kalau tingkat menengah atas itu kan sudah bagaimana keterbukaan pemikiran dari siswanya untuk menyelesaikan solusinya, bukan produk lagi. Mungkin bisa jadi melalui model pembelajaran project based learning gitu Pak. Bisa membuat project gitu. Tapi kalau saya itu kemarin ya memang memberikan permasalahan-permasalahan terus, sehingga yang saya lihat itu adalah solusi-solusi yang ditawarkan itu seperti apa. Cuma memang dari tingkat dasar itu dilatih melalui kegiatan membuat produk, karena melatih motoriknya juga seperti itu Pak kalau menurut saya. Oke. Teman-teman menarik ya. Mencermati gagasan Mbak Lulu ini ternyata luar biasa. Baik, sebelum kita mengakhiri perbincangan pada kesempatan yang luar biasa ini, ada closing statement Mbak Lulu untuk sobat-sobat Blangkoner terkait dengan berpikir kreatif lah. Berpikir kreatif itu jangan takut untuk salah Bapak, karena kita kan di dunia apapun kita semuanya manusia yang pembelajar. Jadi dimanapun meskipun kita sudah dokter ataupun profesor, itu pasti akan melakukan kegiatan pembelajaran, pembelajaran hidup. Itu masih banyak sekali, sehingga kalian tidak perlu untuk takut salah. Apapun yang kita lakukan itu tidak melanggar aturan ataupun syariat dan lain sebagainya. Yang penting kita tidak melakukan istilahnya tidak perlu takut salah. Yang penting kita tidak menyalahi aturan. Menurut saya seperti itu. Dan jangan lupa orang tua Pak ya, saya sampai detik ini mungkin diberikan kelancaran dalam pekerjaan, dalam pendidikan, mungkin ada kendala, itu merupakan doa dari orang tua sama tawaduknya kepada guru Pak Kuku. Jangan sampai melupakan guru yang kita temui dulu, yang kita ambil ilmunya. Yang penting menjadi manusia yang baik dan cerdas, seperti itu Pak. Oke, Mbak Lulu, ini memang kesempatan bertemu dengan sobat Blangkoners. Mungkin yang mau lanjut kuliah, silakan. Jadi kalau punya teman-teman atau saudara yang mau kuliah di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, bisa menemui saya ataupun Pak Kuku. Kita sangat menjembatani dengan keleluasaan kita untuk membantu teman-teman untuk pendidikan di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, karena banyak program ya Pak. Ada dari prestasi, ada tahap 1 sama tahap 2, kemudian nanti sekitaran bulan Juli itu pasti ada KIP. Monggo kalau teman-teman yang mau langsung tanya-tanya bisa langsung ke Pak Kuku ataupun ke saya. Seperti itu. Baik, demikian tadi Sobat Blangkoners perbincangan pada hari yang sangat istimewa ini tentang kreatif bersama Mbak Lulu. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan tetap dukung Dosen Blangkon Channel, like, comment, subscribe, dan share. Salam Pancasila. Salam Pancasila.